أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم لا إله إلا أنت الأول والآخر وأنت الباطن والظاهر. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini masih berkaitan video kemarin yang kita upload tentang ketiadaan. Saudara-saudara, seandainya kita betul-betul menyadari bahwa kita ini tidak ada, itu artinya selesai sudah perjalanan kita. Sekali lagi saya akan mempertegas, karena inilah tujuan semua makhluk. Seandainya kita betul-betul menyadari bahwa kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya kita sudah selesai. Tujuan kita sudah sampai. Kita sudah terbebas. Tidak lagi mengerjakan sholat, tidak lagi mengerjakan puasa, tidak lagi membaca Al-Quran, tidak lagi berzakat dan lain sebagainya. Karena semua sudah diambil alih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ini jangan disalahpahami, bukan berarti kita tidak sholat. Tapi di dalam sholat itu semua adalah tindakan Allah. Puasa adalah tindakan Allah. Membaca Al-Quran semuanya adalah tindakan Allah. Kita tidak punya daya upaya lagi. Kita semua sudah serahkan kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Luar biasa. Inilah tujuan kita yang sebenarnya. Kita sebenarnya tidak ada. Yang jadi masalah kita yang selalu merasa ada. Inilah yang paling berbahaya, karena kita tidak mau keluar dari kesombongan. Kita tidak mau keluar dari keakuan. Kita tidak mau keluar dari kesesatan. Saudara, ketika kita selalu merasa ada, kita tersesat, kita mimpi buruk. Yang harus kita pelajari, bagaimana cara supaya kita betul-betul merasakan kita tidak pernah ada. Sering saya menjelaskan saudara, bahwa tujuan hidup itu adalah ketiadaan. Tujuan hidup itu adalah kematian, dan puncak segala kematian itu adalah ketiadaan. Inilah saatnya kita harus menyadari bahwa kita tidak pernah ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita tidak lagi sholat karena sudah diambil alih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru yang berbahaya kalau kita merasa sholat. Coba bayangkan saudara, kita selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya selain Allah, tapi kita merasa sholat itu namanya punya daya upaya. Subhanallah, di dalam diri kita ini ada sifat 7 atau ada 7 sifat: kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Inilah yang berlaku di dalam diri kita. Kalau bukan karena itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Subhanallah. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, itulah dia. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, itulah dia. Itulah yang disembah dan yang menyembah. Ketika kita mengucapkan La ilaha illallah, itulah dia yang bersaksi dan yang disaksikan. Ketiadaan adalah semua tujuan. Itulah sebabnya di dalam ilmu tasawuf kita dituntut fanakan dirimu, tiadakan dirimu, leburkan dirimu. Karena memang kita ini tidak ada. Saudara, belajarlah bagaimana caranya agar kita betul-betul sadar bahwa kita ini tidak ada. Karena apabila kita selalu merasa ada, pasti kita bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bermusuhan dengan Allah tidak akan ada diterima satupun ibadahnya, sekalipun itu beribadah 1000 tahun. Apa sebab? Dia mengambil hak Allah. Semestinya yang punya hak itu dikembalikan kepada yang berhak, bukan diambil, bukan diakui. Sekali lagi saudara, mari kita betul-betul menyadari bahwa kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu sampai pada tingkatan ini, ketika seandainya kita mau dimasukkan dalam api neraka, pasti api neraka itu padam. Apa yang mau dibakar? Karena kita tidak ada. Mari kita bertaubat, yaitu taubatan nasuha. Kembalikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diri kita ini adalah haknya Allah. Kembalikan semuanya, jangan pernah merasa ada. Kalau kita masih mengambil hak Allah, masih mengakui hak Allah, itu belum bertobat. Yang dimaksud bertobat nasuha, mengembalikan hak Allah yang ada pada diri kita. Karena harus dikembalikan kepada yang punya hak. Semoga kita semakin sadar bahwa kita ini tidak pernah ada. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa terbukanya alam ini, terjadinya alam ini, sesungguhnya Allah itu datang mensahirkan dirinya, menampakkan dirinya. Subhanallah. Demikian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.